Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, penggemar Al-Quran dan pengajian tafsir Al-Quran yang saya cintai, yang berbahagia. Kali ini saya akan mengajak sampai semuanya untuk mempelajari isi kandungan dan tafsir dan penjelasan-penjelasan yang ada pada surat Al-Lahab atau Al-Masad, atau bisa juga disebut surat Tabbat. Surat ini turun di Makkah. Di awal-awal Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai ayat demi ayat daripada surat Al-Lahab ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sejarah. Yang dalam sejarah itu nanti terkandung sebab turun daripada surat ini. Ya. Di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Bahkan perlawanan itu bukan dari orang-orang yang musuh Rasulullah dari awal, tapi perlawanan itu dari orang yang tadi pernah menyayangi Rasulullah, pernah berbangga dengan kelahiran Rasulullah. Di antara orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan menjadi sebab turunnya surat ini adalah paman beliau sendiri, yang namanya Abdul Uzza. Tapi beliau itu dipanggil dengan kunyahnya. Kunyah itu panggilan orang dengan sebutan bapaknya si A. Ya. Seperti Abu Bakar. Ya. Bapaknya Bakar. Bakar itu seperti Abu Hasan. Bapaknya Hasan. Dan seterusnya. Pokoknya ada Abu, ada Ummu, itu namanya kunyah. Dan sejatinya kunyah ini adalah panggilan kehormatan. Ya. Jadi paman Rasulullah itu namanya Abdul Uzza. Maknanya ya tak baik sebetulnya. Uzza itu nama berhala. Ya. Nah, Abdul Uzza itu hamba daripada berhala Uzza. Nama aslinya itu tadi. Kemudian dia dijuluki dengan Abu Lahab. Lahab itu api yang bergejolak, yang menjilat-jilat. Ada juga yang mengatakan bahwa dipanggil Abu Lahab karena dia itu kalau marah-marah wajahnya memerah seperti api yang menjilat-jilat atau bergejolak. Ya. Abu Lahab ini di samping sebagai paman Rasulullah, kata paman di sini ternyata menurut sebagian penjelasan dalam buku-buku sejarah, ternyata bukan paman adiknya bapak, tapi paman kakaknya atau abangnya. Karena dalam bahasa Arab itu paman dengan Pak D itu sama saja, am gitu ya. Jadi Abu Lahab itu Pak D-nya sebetulnya dengan Rasulullah SAW, karena bapak Rasulullah yang namanya Abdullah itu ya anak yang terakhir daripada beberapa anak daripada Sayyid Abdul Muttalib.
rumah Abu Lahab menurut sebagian keterangan itu dekat dengan Rasul. Jadi tetangga dekat dengan Rasulullah. Ya paman ya tetangga. Dan dulu itu pernah ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab itu saking senangnya, saking gembiranya, sampai Abu Lahab itu memerdekakan seorang budak perempuan, yang budak itu menjadi ibu asuhnya Nabi Muhammad pada masa masih baru lahir. Siapa tahu nantinya menjadi musuh beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abu Lahab ya. Abu Lahab ini bukan Abu Jahal ya. Abu Jahal itu orang lain. Ya, ada dua musuh yang berat ya, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab ini musuh dari keluarga. Kemudian surat ini nanti di samping turun sebagai kabar kebinasaan Abu Lahab, juga kehancuran atau kebinasaan istrinya. Istrinya ini namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini anak dari, bukan anak ya, adik daripada Abu Sufyan. Siapa tidak tahu Abu Sufyan ya? Kalau dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan tahu bahwa Abu Sufyan itu adalah musuh resminya Rasulullah. Istilahnya Abu Sufyan itu pimpinan pemerintahan Quraisy. Pimpinan pemerintahan kafir Quraisy. Jadi nanti yang namanya peperangan itu seperti antara Rasulullah dengan Abu Sufyan. Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, Abu Sufyan dengan ya pasukannya, dengan pengikutnya. Nah, istrinya Abu Lahab itu adiknya Abu Sufyan. Tak tahu kenapa dia itu disebut Al-Awra'. Al-Awra' itu ya matanya melek sisih gitu. Apakah memang seperti itu atau sekedar julukan gitu ya. Selanjutnya sejarah mencatat bahwa di awal Rasulullah diangkat sebagai Rasul, beliau itu mengawali dakwahnya itu kepada orang-orang yang terdekat. Setelah itu meluas ke keluarga-keluarga dekat. Nah, untuk mengawali dakwah ke keluarga, itu beliau itu berusaha untuk mengumpulkan keluarga dekat beliau. Katakanlah kalau di sini ini makan bersama umpamanya gitu ya. Nah, ternyata apa yang direncanakan oleh Rasulullah itu tercium oleh Abu Lahab. Sehingga setiap Rasulullah mau bicara, mesti dihalang-halangi oleh Abu Lahab. Tapi dengan cara mendatangi satu persatu, berhasillah Rasulullah mengislamkan beberapa daripada kerabatnya. Jadi ini sesuai dengan perintah Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang dekat. Setelah itu, setelah entah itu dalam
waktu berapa tahun, dan keluarga Rasulullah sudah banyak yang mengikutnya. Allah memerintahkan Rasulullah agar berdakwah lebih luas lagi, yaitu ke penduduk Mekah lah kurang lebihnya ya, kepada khalayak ramai lah gitu ya, tidak terbatas hanya keluarganya, tapi secara umum. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah itu sering berdakwah dengan berjalan kemana-mana, ke pasar-pasar. Beliau itu menyampaikan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan beruntung. Ini diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW itu ada di salah satu pasar gitu ya. Ya. Kemudian beliau itu berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ternyata di belakangnya itu ada seseorang yang melempari Rasulullah sampai kena ke tumitnya, ke kakinya, sampai berdarah gitu ya. Sambil mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya ini adalah pembohong. Ini adalah pembohong. Nah, ini ada orang yang bertanya, siapakah pemuda yang ajak-ajak atau yang mengajak mengucapkan la ilaha illallah itu? Katanya itu adalah Muhammad yang mengaku dia sebagai seorang nabi. Ya. Sedangkan yang di belakang itu adalah paman dia yang menyangka atau mengatakan bahwa Muhammad itu pembohong. Sejak itulah sudah mulai permusuhan Abu Lahab terhadap Rasulullah. Puncaknya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini istilahnya itu nekat lah gitu ya, itu naik ke atas gunung Sofa. Gunung Sofa itu ya tempatnya orang mulai sa'i gitu ya, sa'i Sofa Marwah itu ya, dimulai dari Sofa ke Marwah. Sekarang ini Sofa itu sudah tidak berupa gunung ya, karena sudah dipangkas ya, tapi dulunya adalah gunung ya. Rasulullah naik ke gunung Sofa. Kemudian beliau berseru dengan kata-kata ara'aitum law akhbartukum. Bukan sih. Pertama, ya Bani Fihir, wahai anak turunnya Fihir. Ya Bani Adi, wahai anak turun Adi. Panggil ya Bani, pokoknya orang-orang Mekah secara umum. Ya. Akhirnya orang berdatangan. Yang tidak bisa datang mengutus orang lain, mungkin anaknya atau siapa gitu. Coba kamu datang itu. Muhammad berseru. Mesti ini ada hal yang penting baginya untuk disampaikan. Nah, setelah orang berkumpul, datang juga Abu Lahab, paman Nabi itu. Nabi Muhammad berseru dengan kata-kata, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an takhira alaikum akuntum musaddiqi. Artinya, bagaimana pendapatmu? Seandainya aku kabarkan, aku beritahu kamu bahwa pasukan berkuda di belakang gunung ini hendak menyerbu kamu semuanya. Apakah kamu semuanya percaya? Mereka menjawab, percaya. Kamu orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Semuanya menjawab begitu. Karena
selama itu Nabi Muhammad itu dipanggil dengan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercayai, yang tidak pernah berkhianat, tidak pernah berbohong. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Kalau kamu percaya kepadaku, maka saya memberikan peringatan kepada kamu semuanya bahwa nanti itu akan ada siksaan yang pedih, yakni nanti akan ada azab pada hari kiamat. Spontan Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum. Binasa kamu hai Muhammad sepanjang masa. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita? Itulah sebabnya akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang surat Al-Lahab ini sepenuhnya. Ya. Ya. Tabat artinya binasa, hancur. Yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Watabat dan benar-benar binasa. Jadi tabat yang pertama itu sepertinya doa ya. Hancurlah mudah-mudahan hancur ya. Kemudian watab dan betul-betul terbukti Abu Lahab itu hancur, binasa. Terus kata-kata yada dua tangan, ini bukan tangannya putus atau jarinya protol atau setrup atau apa gitu, tidak. Yang dimaksud yada dalam bahasa Arab ini ya seluruh. Kalau orang Arab menyebut orang secara keseluruhan kadang-kadang disebut itu wajah. Kadang-kadang disebut apa? Tangan. Tapi maksudnya seluruh. Ya, seluruh dirinya. Ya. Ma'aghna anhu maluhu. Ma'aghna tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa mencukupi anhu daripadanya, maluhu hartanya, wa ma kasab dan apa yang dia usahakan. Ini dalam buku-buku tafsir dijelaskan bahwa mengapa kok Abu Lahab berkata, mengapa kok Allah mengatakan hartanya dan apa yang dia usahakan tidak ada artinya. Ya, karena Abu Lahab pernah mengatakan, seandainya saja apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka saya akan menebusi diriku dengan kekayaanku dan dengan anak-anakku. Biasanya orang Arab itu suka begitulah, anak-anakku sebagai tebusannya. Ya, kemungkinan Abu Lahab itu ya cukup kaya lah gitu ya. Sehingga Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu. Hartanya tidak bisa menyelamatkan. Dalam Al-Quran kan ada. Ya. Lau annama fil ardi jami'al wa mislahu ma'ahu liyaftatu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Seandainya apa yang di bumi semuanya ya dipakai untuk menebus orang dari siksaan neraka, tidak akan bisa menebusinya. Adapun wa ma kasab yang artinya apa yang dia usahakan, kebanyakan para mufassirin mengartikan anak-anaknya gitu ya. Karena dikatakan bahwa anak itu adalah hasil usaha daripada orang tua. Jadi kekayaan utama itu ya anak sebelum harta ya. Nah, di sini Abu Lahab ini sejarahnya punya anak yang dia banggakan, 3 lelaki.
Yang pertama namanya Utsbah. Hati-hati ya, nama ini adalah nama yang dipakai Abu Lahab untuk anaknya. Kemudian Mu'tab, kemudian Utaibah. 3 ini. Ya, kemudian anak-anak itu mungkin dalam perkembangannya itu baguslah. Sehingga sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sempat Rasulullah itu besanan dengan Abu Lahab. Ya, anaknya yang namanya Utsbah itu kawin dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Yang Utaibah kawin dengan Ummi Kulsum, putri Rasulullah. Luar biasa. Ini sepertinya sekasar-kasar Abu Lahab sebelum Islam turun itu hubungannya dengan Rasulullah itu baik-baik saja. Ya. Sampai besanannya. Setelah Rasulullah diangkat sebagai utusan dan setelah turun surat Al-Lahab ini ya, akhirnya Abu Lahab marah-marah sampai mengatakan, kepalaku dan kepalamu, kamu berdua, yakni Utbah dan Utaibah, haram. Kalau kamu berdua tidak mencerai 2 anak atau 2 putri Muhammad. Akhirnya, yang Utbah mencerai Siti Ruqayyah dengan baik-baik saja. Dan kabarnya Utbah dan Mu'tab itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Tapi yang Utaibah tidak masuk Islam. Bahkan pada suatu saat ketika Utaibah diajak oleh Abu Lahab pergi berdagang ke Syam atau ke Syria, itu Utaibah itu bukannya pamit baik-baik kepada mertua, kepada Nabi Muhammad, tapi sengaja datang untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Datanglah Utaibah kepada Nabi Muhammad dan mengatakan kata-kata yang kotor gitu ya, sambil meludah-ludah dan mencerai Ummi Kulsum. Sambil meludah-ludah begitu ya. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Wahai Allah, serahkan dia itu ke anjing daripada anjing-anjingmu, wahai Allah. Ya, karena Rasulullah berdoa begitu, ternyata keluarga Abu Lahab ya takut ya. Karena sebenarnya tahu bahwa kalau Rasulullah berkata itu selalu benar. Ini pasti akan terjadi ya. Akhirnya ketika rombongan ke Syria, ke Syam, Abu Lahab itu menugaskan beberapa orang untuk melindungi Utaibah. Terus dikawal terus. Jangan sampai nanti ada anjing atau harimau yang mendatanginya. Biiznillah, dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah, rombongan itu tertidur semuanya. Tidur di suatu tempat. Tiba-tiba datang anjing besar. Tapi ada yang mengatakan anjing itu ya termasuk harimau, itu dikatakan juga anjing ya. Terus mendekati orang satu persatu, dicium-cium. Ya, maksudnya itu dipastikan ini atau bukan ya. Setelah sampai di kepalanya Utaibah, langsung aja diterkam dimakan. Nah, gitu ya. Adapun bapaknya yang Abu Lahab itu kena azab berupa apa? Penyakit yang keras sekali. Kalau dulu itu taun atau sejenisnya ya. Sampai pada akhirnya
mati Abu Lahab itu. Dan setelah mati tidak ada orang yang berani mendekat, takut tertular penyakitnya. Dibiarkan aja. Setelah sampai 3 hari kok semakin membusuk, keluarganya itu terpaksa harus memendamnya, menguburnya. Tapi dengan cara apa? Akhirnya dibuatkan lubang yang dalam, terus mayat atau bangkai Abu Lahab itu didorong-dorong dengan kayu ya, dari jauh gitu ya. Setelah jatuh ke dalamnya ditimbun dengan batu-batu. Begitulah hinanya. Jadi betul-betul Abu Lahab itu tabbat yada Abi Lahab, hancurlah Abu Lahab. Ya. Sayasla naron, akan masuk ke dalam api zatal lahab yang punya gejolak, yang bergejolak, yang punya jilatan-jilatan. Wa mra'atuhu, dan istrinya. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah, sini yang dimaksud kayu bakar itu apa? Ditafsirkan oleh ulama, yakni dia itu penyebar fitnah, menyebar permusuhan. Dan katanya sesekali Abu Lahab itu juga ada rasa ingin baik dengan Nabi Muhammad. Tapi istrinya terus mengompori, memanas-manasi ya. Nah, gitu ya. Sampai-sampai ketika turun surat ini, tabbat yada Abi Lahab, terus sampai wa mra'atu hammalatal hatab itu ya. Ya, istri Abu Lahab itu mendatangi Rasulullah di sana di Masjidil Haram. Rasulullah sedang berada di Masjidil Haram berdampingan dengan Abu Bakar. Kemudian istri Abu Lahab, yakni Ummu Jamil, berkata, "Hai Abu Bakar, kawanmu menghujat kami ya. Akan saya lempar mulutnya dengan batu ini kalau saya melihatnya." Padahal di hadapannya ya. Nah, apakah tidak melihatnya ya? Terus pergi begitu saja. Ya, kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, tidakkah dia melihat engkau?" Kata Rasulullah, "Dia tidak bisa melihat saya. Allah menutupi matanya." Begitulah Rasulullah itu, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu daripada dibunuh orang. Ya. Ada juga yang menafsiri hammalatal hatab itu memang istri Abu Lahab itu suka membawa duri-duri, kayu-kayu yang berduri, itu malam hari diletakkan di tempat-tempat di mana biasanya dipakai liwat Rasulullah SAW. Sehingga pada akhirnya dia disebut hammalatal hatab. Jadi hammalatal hatab itu ada dua penafsiran. Pertama adalah penyebar fitnah, yang kedua adalah orang yang membawa kayu-kayu untuk menyakiti Rasulullah. Ya selanarun zata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nanti di neraka itu di lehernya ada tali-tali dari ijuk atau tali-tali dari serabut-serabut yang keras gitu ya, yang membuat dia itu semakin kesakitan. Tapi ada juga yang menafsiri hablun mim masad itu ya tali-tali dari besi-besi ya, dari duri-duri dari besi gitu ya. Nah, seperti itu. Surat ini banyak pelajaran ya.
Di antaranya orang-orang yang sudah turun namanya dalam Al-Quran, disebut namanya dengan kekafirannya, dia tidak akan tertolong ya. Sudah bisa dipastikan mati pun dalam keadaan su'ul khotimah. Berbeda dengan orang yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran, seperti Abu Sufyan, itu kan puncak permusuhan itu secara resminya adalah kalau antara pemerintah dengan pemerintah, itu adalah Rasulullah dengan Abu Sufyan. Tapi ternyata akhirnya Abu Sufyan ya masuk Islam. Istrinya juga masuk Islam. Dan akhirnya anak-anak Abu Sufyan itu ya menjadi pimpinan-pimpinan. Ada yang namanya Sayyidina Muawiyah yang pernah menjadi gubernur di Syria dan akhirnya menjadi khalifah, ya, menjadi Amirul Mukminin awal-awal daripada dinasti Umayyah. Kemudian anak turun dari Abdul Muthalib itu banyak. Yang lelaki saja itu 10 orang. Di situ ada Ja'far, ada Sayyidina Hamzah, ada Abbas, ada Abdul Muthalib gitu ya. Nah, ini yang tidak Islam itu ya Abu Lahab itu ya. Yang lain ya satu demi satu masuk Islam. Tapi saudara yang sebanyak itu ya bintangnya adalah bapaknya Rasulullah yaitu Abdullah. Ibaratnya bintang-bintang di langit itu ya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang disebut bintang-bintang yang paling memancar. Suraya atau apa gitu ya. Nah ini mirip dengan keluarga Nabi Yakub, di mana anaknya ada 12. Tapi bintangnya satu, yaitu Nabi Yusuf. Gitu ya. Dari keluarga Abdul Muthalib, bintangnya yaitu Abdullah, bapak Nabi Muhammad SAW. Dan ada kafirnya, yaitu siapa? Abu Lahab. Ya. Ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa walaupun orang tua itu berusaha seperti apa ya, nanti anak yang istilahnya satu tarangan itu jadinya ya berbeda-beda. Ada yang ya ini keluarga Nabi, keluarga keluarga daripada putra-putra daripada Abdul Muthalib ya, ada yang namanya Abu Thalib itu, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan tidak Islam tapi membela Rasulullah ya. Jadi ada keanehan-keanehan gitu ya. Demikian tafsir dan penjelasan daripada surat Al-Lahab, yang mana surat ini dibaca oleh manusia sejak zaman Rasul sampai hari kiamat. Jadi kata-kata tabat yada Abi Lahab wa tab ini setiap hari, bahkan setiap detik ya. Karena dunia ini berputar ya. Di sini sholat maghrib baca tabat, nanti di baratnya baca tabat. Terus ya Allah, seperti itu ya. Tidak ada henti-hentinya kata-kata atau doa, mudah-mudahan Abi Lahab hancur ya. Nah, ini tapi katanya karena dia itu dulu pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, sehingga dia itu dapat keringanan siksaan setiap hari Senin ya. Karena itu adalah hari lahirnya Rasulullah. Wallahu alam.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.